Kabupaten Maros, yang saya hormati Pak Kacap Jari, yang saya hormati Pak Kadit SPMD Kabupaten Maros, yang saya hormati para teman-teman pengurus APDESI yang hadir pada malam hari ini, serta yang saya banggakan semuanya, rekan-rekan kepala desa, beserta para perangkat desa yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih ada dua materi, insyaallah sebentar mungkin diawali oleh Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Maros, dan insyaallah sebentar dilanjutkan oleh Pak Kacap Jari. Saya kira entah di di Kabupaten Maros ini pertama mungkin adalah saya terkait dengan BUMDes. Yang kedua, harapan kami juga untuk memaksimalkan terkait dengan evaluasi atau pemeriksaan di akhir masa jabatan. Itu untuk maksimalkan kegiatan tersebut dan bentuknya. Saya kira tidak lama-lama, saya persilakan Bapak Kepala Inspektorat Maros, sekali lagi kami ucapkan dalam hal ini dihadiri oleh Kacap Jari Cabang. Saya hormati Pak Kadis PMD diwakili oleh Kabid para kepala desa dan atau yang mewakili dan perangkat desa yang hadir memenuhi undangan sesuai undangan yang kami terima. Bapak Ibu yang umum sudah disampaikan dan mungkin bisa nanti langsung dengan temannya. Tapi hari ini, malam ini tadi ada dua mengemuka mengenai BUMDes dan mempunyai tugas dan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Jadi inspektorat itu pembinaan ini yang harus dikedepankan APH, begitu Pak. Ya, beliau ada ini harapannya ke inspektorat atau API. Itu penegasan kami, dan bahwa nanti ada yang bertanya apakah tugas inspektorat. Jangan sampai hanya memeriksa saja dana desa, tidak. Ada bukan pemeriksaan saja, jadi pembinaan fungsinya itu pengawasan internal ya, terhadap kinerja keuangan melalui audit, ya, audit atau pemeriksaan, serta memberikan fasilitas dan koordinasi untuk mencegah yang namanya penyalahgunaan keuangan atau korupsi. Itu fungsinya inspektorat terkait dengan pengawasan keuangan di desa. Ya. Bentuk-bentuk pengawasan APIP, ya. Jadi APIP itu aparat pemerintah internal. Itu ya, fungsinya pertama yaitu pemeriksaan reguler. Beberapa bulan lalu itu ada 25 desa barangkali. Selesai paling lambat Maret itu tahun 2026, kan harus ada bebas temuan lagi dari inspektorat, sehingga kita lakukan aset biasa yang banyak, perjalanan yang banyak, yang double misalnya, itu banyak temuan administrasi, banyak temuannya yang memang bisa dibijaksanai, karena susah juga tindak lanjutnya. Tapi kalau LSM itu tidak gampang isikan dulu. Iya, kalau biasa itu LSM bukan bahwa semuanya. Yang temuan administrasi itu ya mungkin SPJ-nya tidak lengkap, ya, asetnya tidak, bahwa ada mungkin kekurangan volume, ada barang yang tidak ada di tempat atau fiktif, mungkin semua itu terlihat. Itu pengembaliannya bisa dilakukan bertahap. Kalau bertahap, tapi ada jaminannya kalau dicicil itu. Harus ada jaminan senilai 50 juta tadi. Apakah mesti juga kembali juga desa itu uang, bukan dimasuk ke daerah. Jadi pada intinya bahwa pada saat sampaikan juga, ya ini perlu kami tekankan, tolong disampaikan kalau atau menurut kita benar, tolong dikritisi, karena tidak semua sama pengetahuannya itu APIP, ya, pemeriksa. Atau ada yang minta uang bahwa harus ini Pak. Kalau ada yang minta uang
sampaikan langsung ke saya, Pak, ada nomor HP sama Bu Leni. Kalau ada yang minta uang, tidak bisa lagi ditolerir itu. Ya, kalau ada bilang kita nego ini supaya turun. Adalah Kacap Jari Camba, beliau bertugas di 3 kecamatan, jadi terkhusus untuk desa yang ada di Cenrana, Camba dan Malawa dengan beliau. Kebetulan beliau juga adalah baru masuk Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Inspektorat, Kadis Pemdes yang diwakili, Ketua APDESI, dan teman-teman kepala desa yang pada saat ini. Izin saya mau perkenalkan diri, nama saya Muhammad Armawan, baru bertugas kurang lebih 1 bulan. Baru bertugas. Sebelumnya saya bertugasnya di Tanah Toraja selaku Kasipidum. Akhirnya mendapat jabatan baru dari Kacap Jari di Camba. Oke ya, Pak Desa, Pak Inspektorat, saja di izin dasar hukumnya kenapa ada kejaksaan yang terlibat di tentang desa ini, adanya instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan Republik Indonesia dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaga Gara Desa yang sekarang yang lagi giat-giatnya yang dilakukan oleh teman-teman dari Intel. Yang kerjasama MOU antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Desa PTD tanggal 6 Maret 2023. Adapun latar belakang yang sering terjadi permasalahan di desa itu yaitu tingkat penyalahgunaan dana desa di kampung atau di desa terbilang tinggi karena masih banyaknya penyelenggara atau perangkat desa yang tidak memahami tentang alur penggunaan anggaran dana desa. Adapun kecenderungan penyalahgunaan dana desa terjadi karena ketentuan pengguna anggaran dana desa. Yang sering itu yang banyak, yang tadi yang dijelaskan oleh Kepala Inspektorat tentang kesalahan administrasi. Itu yang banyak yang menimbulkan dari kesalahan administrasi tersebut itu akan bisa menimbulkan kerugian yang dialami oleh anggaran dana desa atau dana desa sendiri. Itu agenda Nawacita dan Astacita, yaitu program nomor 3 pembangunan Indonesia dari daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan, program nomor 6 membangun dari desa dari bawah. Adapun ruang lingkup melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing dalam memberikan pendampingan, pengawalan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan dana desa dan mengoptimalkan rumah restoratif justice sebagai wadah bagi jaksa untuk melakukan kesadaran hukum masyarakat desa. Kan biasanya ini desa. Nah, biasanya kan itu adanya laporan-laporan karena tidak sesuai dengan adanya kegiatan yang ada di asal melapor. Pak, ini kan sudah ada musuh, kan sifatnya berhab ya, berhab kan, cuma kadang dilaksanakan. Nah, jadi kalau saya contoh ini nanti kalau rapat musrembang dan penerangan hukum pada perangkat desa, masyarakat desa dan pengelolaan keuangan desa. Adapun tujuannya itu terwujudnya pencegahan penyimpangan dana desa melalui program pengawalan, pendampingan, dan pengawasan baik aspek sistem kerja maupun SDM aparatur pemerintah, aplikasi berbasis informasi dan teknologi. 2. Tepat sasaran. 3. Terwujudnya pembinaan SDM aparatur desa yang handal dan kompeten dalam pengelolaan dana desa. 4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum aparatur desa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya. Tertarik menarik semua ini penjelasan dari Camba ini. Ya, kita ini bersyukur jadi seluruh wilayah kerja beliau ini kepala desa harus bismillah saja semua ya, kita kerja sesuai dengan regulasi yang ada ya, supaya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini tidak ada sampai ke tempat yang selama ini
yang paling ditakuti oleh seluruh jajaran aparat. Saya tertarik ini karena hari ini pengurus abdesi baru semua ini, Pak Kepala Inspektorat, yang mudah-mudahan di seluruh kepala desa barangkali harapan baru ini, harapan baru ke semua pengurus abdesi. Jadi kami berharap pengurus abdesi ini mungkin seluruh kepala desa peningkatan kapasitas aparatur desa dengan perangkat, ya ini kan hampir harapan kami di seluruh kepala desa kepada pengurus abdesi baru apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Inspektorat persoalan DBH. Ya, DBH ini adalah milik kita. Yang disampaikan oleh Inspektorat itu dana bagi hasil dari hasil pajak dan distribusi. Nah ini, jadi kami memberikan tugas berat ini buat pengurus abdesi supaya dikawal ini ke pemerintah daerah. Pertanyakan di mana DBH-nya seluruh kepala desa yang 10%. Ya, kalau saya tidak salah, ini Badan Pemeriksa Keuangan Negara ini ada temuan kemarin. Ya, mudah-mudahan ini kami sampaikan karena biasanya kalau pemain baru itu Inspektorat persoalan DBH. Kalau saya tidak salah Pak Bupati dulu Pak Hatta Rahman ini sepertinya karena saya ini kan baru 3 tahun juga kepala desa. Ya mudah-mudahan pengurus baru abdesi sekarang mengawal ini. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Muhammad Warif, Kepala Desa Bokelimpangan. Saya mulai dari materi pertama, Bapak dari Inspektorat. Ini perlu ada pencerahan dari kami. Jika ada kekeliruan dalam laporan Inspektorat, kira-kira apa bukti kuat yang bisa membantahnya? Karena biasanya apa yang sudah dihasilkan oleh pemeriksaan, maka kepala desa itu tidak banyak untuk berbuat, banyak untuk mengurangi apa yang menjadi temuannya. Kemudian yang kedua, jika ada kelemahan administrasi, namun itu bukan penyalahgunaan, hanya kelemahan administrasi, kira-kira bagaimana langkah untuk memperbaikinya. Sebagai salah satu contoh, kami pernah diperiksa, tetapi yang kami lakukan itu adalah bukan hal yang salah. Memang kami lakukan ada pelatihan penyusunan RPJMDes, tetapi karena waktunya sudah agak lama, karena dari awal kami menjadi kepala desa 2019, untuk buktikan foto-fotonya itu tidak ada lagi. Pertanyaannya adalah mengapa sebagian kades itu lebih dominan dikatakan orang-orang yang masih awam dalam persoalan hukum. Pertama, bahwa salah satu yang melatar belakangi bahwa kades itu kepemimpinannya agak unik karena dia kepemimpinan yang bersifat sosial, banyak diintervensi oleh pengaruh kebutuhan masyarakat. Berbeda ketika berinteraksi dengan penyuluhan hukum yang berkaitan persoalan dari hukum yang lembaga dari Inspektorat. Ya, mungkin perbedaannya juga beda ketika dari kejaksaan yang memberikan materi dan begitu tipikor, sehingga kami ini merasa bahwa kepala desa itu diawasi berlapis-lapis. Jadi mungkin disinilah kami ketika melakukan inovasi itu merasa dibatasi dengan proses seperti itu. Sekali Ada harapan baru, terutama terkait pembicaraan dan diskusi terkait DBH 10% di Kabupaten Maros. Dari Bontolompangan, yang pertama, bagaimana cara klarifikasi temuan terhadap LHKP yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat. Kemudian yang kedua,
terkait temuan administrasi, langkah apa yang perlu kami ambil sebagai kepala desa terkait targetnya. Yang terakhir, kepala desa dominan dikatakan masih belum terlalu mengerti hukum. Kadang-kadang kami kepala desa merasa diawasi berlapis-lapis. Mungkin itu terkait pertanyaannya. Saat Ibu Sempalik, ya, beliau ini adalah teman saya dulu waktu beliau kota dewan saya di tim TAPD. Jadi dia waktu tahu dengan saya itu. Pajak dan retribusi itu ada dalam aturan memang bahwa ada bagiannya desa di situ. Jadi kalau misalnya 400 miliar pajak dan retribusi di Maros pada tahun berjalan, berarti 40 miliar, ya, begitu anunya Pak. Nah, tinggal ini pemain update nanti, sebenarnya bukan kayak pemain bola ganti posisi gini, ya, ada yang striker, ada juga yang penjaga gawang. Jadi saya sangat mendukung itu Pak. Cuma bukan saya mengeksekusi. Artinya mungkin bisa nanti ketemu Pak Sekda sebagai ketua TMTAPD ya, untuk membicarakan ini. Ada masalah, ada itu. Walaupun tidak sepenuhnya diberikan semua, karena kan bertahap juga. Ada pembagiannya itu 60% bagi rata, 40% proporsional, tidak salah. Begitu teman.